Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Pada hari Jumat yang berkah ini kita ditemukan kembali pada kegiatan kerohanian. Pada kesempatan kali ini, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, kita akan sedikit membahas terkait kewajiban-kewajiban dan apa saja yang harus dilakukan di bulan suci Ramadan itu. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Allah alam bil murad, yang artinya hai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian semua asyam berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkannya puasa kepada siapa? Kepada orang-orang min qablikum, sebelum kamu, la'allakum tattaqun, dengan tujuan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di ayat tersebut. Yang pertama adalah orang yang beriman. Jadi tentu saja selain orang yang beriman, selain orang Islam, tidak baligh, tidak berakal, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa atau saum lah istilahnya. Kalau puasa itu kan seperti umat yang lain juga melaksanakan, umat Nasrani, Yahudi, melaksanakan istilahnya puasa ya gitu, atau di Hindu Buddha juga ada gitu. Jadi kita gunakanlah kata asyam atau saum, saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Jadi wajib berpuasa itu bagi orang yang beriman. Dan ini juga telah dilaksanakan oleh umat-umat sebelumnya gitu ya. Sebelum zaman sekarang, zaman baginda Nabi pun pernah dilaksanakan. Karena ini kan syariatnya syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita berpuasa di bulan Ramadan itu, ada beberapa amalan yang tidak dilakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Apa itu? Tarawih ya, sholat sunat tarawih. Ya, ini tarawih ini khusus di bulan Ramadan ya. Ada juga witir. Kalau witir kan itu bisa di selain bulan Ramadan juga ya. Selanjutnya juga ada tadarus Quran, zikir, sholawat dan lain sebagainya. Itu hanya tambahan saja. Tapi yang utama di sini itu adalah salah satunya sholat tarawih ya. Ada yang 27 rakaat, ada dengan witirnya ya, ada yang 25 dengan witirnya. Berbeda pendapat dalam urusan mazhab di sini. Selanjutnya juga di bulan suci Ramadan itu kita suka melaksanakan zakat ya, zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah ini kan membersihkan diri gitu, zakat fitrah dengan takaran yang telah ditentukan. Lalu ada beberapa manfaat dari puasa atau tadi saum ya. Manfaat dari saum itu banyak sekali. Menyehatkan badan, menguatkan rohani, melatih kesabaran, kedisiplinan, kejujuran, menjauhi sifat-sifat yang tidak baik, membantu pribadi untuk bertakwa. Tentu hal ini harus disikapi. Karena kalau kita hitung dari umur, misalkan
waktu SD kita pernah melaksanakan saum, pernah. Lalu apa yang kita dapatkan? Apakah seperti menahan lapar saja? Tidak ada peningkatan dalam ibadah. Ini perlu digarisbawahi. Sehingga kan Allah itu menilai dari proses seseorang itu untuk menuju Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah itu dengan pahala yang Allah berikan itu ada tahapan-tahapan tertentu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang kita menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah, pribadi yang masuk dalam kategori inna akramakum indallahi atqakum, dan pribadi yang peduli terhadap lingkungan, baik lingkungan rumah sendiri, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Peduli menjadi pribadi yang amal ma'ruf nahi mungkar, membela kebenaran, membela untuk selalu melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Itu kan akhlak-akhlak yang baik, akhlakul mahmudah. Tuntutan Nabi Muhammad SAW tentang akhlak bagi anak yang berpuasa, di sini juga ada ternyata. Membantu orang tua di rumah, itu ada. Ya. Walaupun misalkan anak ini usianya baru 8 tahun, tapi dia belajar untuk berpuasa, atau 7 tahun, atau 6 tahun. Memperbanyak amal soleh, memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini kan jadi suatu kebiasaan yang melekat gitu. Setiap bulan suci Ramadan harus ada istilahnya itu bacaan-bacaan, harus ada bacaan-bacaan Al-Quran, misalkan 1 hari 2 juz, 1 hari 1 juz gitu. Targetnya itu 1 bulan itu selesai ya, khatmul Quran. Di sekolah juga kan nanti di sekolah kita akan melaksanakan smartren atau istilahnya itu smart pesantren. Ada beberapa materi di sana. Bukan hanya materi tapi kita akan praktek tentang membaca Al-Quran, tentang ilmu tajwid, tentang hal-hal yang bisa membantu kita memperbaiki akhlak budi pekerti kita gitu, agar menjadi manusia yang berakhlakul kalimah, sesuai tujuan baginda Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini adalah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nah, menyempurnakan akhlak yang sempurna. Liutammima, untuk menyempurnakan akhlak itu ya. Menjadi PR kita bersama, karena tentulah seorang mukmin, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu adalah ibarat suatu bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Istilahnya apa? Ketika kita mendapat teman kita, saudara kita, sahabat kita, dia itu lalai dalam beribadah, kita ingatkan, kita motivasi, kita berikan support untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena pada dasarnya hidup di dunia ini seperti jembatan, ya. Kita melewati jembatan untuk sampai kepada tujuan akhir, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada dasarnya ada bonus surga, ada istilahnya hukuman berupa neraka gitu. Tapi yang utama itu adalah kita niatkan segala suatu aktivitas kita itu untuk beribadah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti perjanjian kita sebelum kita lahir ke dunia ini. Kan? Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasula, wabil qur'ani imam. Itu harus melekat dalam diri kita sehingga kita tidak jadi kacang lupa kulitnya. Kita selalu ingat bahwa fitrah kita adalah Islam. Kita harus membawa kebahagiaan setelah kita meninggal pun kita itu harus fitrah. Lahir kita fitrah suci, meninggal pun kita kembali kepada Allah harus dalam keadaan suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya ada juga keistimewaan puasa di bulan Ramadan. Ternyata puasa itu adalah jihad. Jihad yang utama itu kan memerangi hawa nafsu, mujahadatun nafs. Di kelas 10 kita diajarkan oleh guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang mujahadatun nafs,
mengontrol diri, menguasai diri, tidak mudah marah, godong. Marah itu perlu ada saatnya kita marah. Kita marah kalau melihat teman kita belum sholat, waktunya sholat duhur, dia masih bermain, kita marah. Itu yang baik. Kita marah dengan keadaan berarti kita peduli gitu kepada dia agar apa? Agar melakukan sholat duhur misalkan. Itu. Puasa jihad. Puasa itu adalah perisai, ya. Karena puasa itu adalah sesuatu yang ibadah, ya. Ibadah yang spesial gitu kan. Bahkan ada nabi yang khusus, ada istilah puasa Nabi Daud, sunnah ya. Puasa Senin Kemis, ada suatu hal sunnah. Bahkan nafsu ternyata tidak bisa dikalahkan kecuali dengan berpuasa gitu kan. Seperti di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, di sana itu kan dijelaskan ada nafsu itu, Allah itu menciptakan nafsu. Allah bertanya kepada nafsu, "Ya nafsu, siapa kamu? Dan siapa saya?" Kata Allah seperti itu. "Akulah aku, kamulah kamu." Beberapa kali ditanya. Lalu nafsu itu dimasukkan ke air yang sangat dingin gitu, di kutub utara. Masih saja pertanyaannya, jawabannya seperti itu. Ditanya, jawabannya seperti itu. Dan ketika nafsu itu dipuasakan, dia langsung meleleh ya. "Saya adalah hamba-Mu dan Engkau adalah Khalik atau Tuhanku." Itu jawaban dari nafsu. Ternyata sungguh luar biasa. Sehingga ketika ada seorang mukmin yang belum siap atau belum mampu untuk menikah, dia itu dianjurkan untuk berpuasa. Ini luar biasanya berpuasa. Ya. Selanjutnya ada puasa itu berkah. Ya. Tentu saja berkah. Ketika kita menjalankan puasa itu ada suatu kepedulian dalam diri hati ya, yang paling dalam itu terhadap orang-orang yang di bawah kita. Misalkan orang miskin jarang makan, oh ternyata ini rasanya lapar. Misalkan orang kaya sering makan, oh ternyata ini rasanya nikmat ketika berbuka puasa. Itu kan ada hikmah di balik semua itu. Puasa itu adalah ampunan, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, berarti puasa wajib ya. Imanan wa ihtisaban, dengan keimanan, dengan ikhlas karena Allah, ghufira lahu, maka Allah telah mengampuni dosanya. Di sini tidak menggunakan istilahnya itu fi'il mudhari, tapi fi'il madhi yang digunakan. Telah, gitu kan. Maka Allah telah ghufira lahu ma taqaddama minhu, maka Allah telah mengampuni dosa yang terdahulu. Dahulu lagi. Itu yang spesialnya bulan Ramadan. Itu kan diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari Muslim. Ada tata cara juga lebih lengkapnya, nanti kita akan melakukan kegiatan sematren itu, semat pesantren. Dan bagi seluruh kelas 10 dan kelas 11 itu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut sebagai pengganti dari kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan ketika sekolah gitu kan, karena ini adalah suatu program dari wilayah Jabar Banten. Kita dinas Jabar Banten itu kan harus melakukan kegiatan sematren, dan juknya sudah ada, buku Ramadannya juga sudah ada, sudah disediakan oleh koordinator keagamaan atau pembina keagamaan. Jadi langsung menghubungi saja ya guru PAI terkait ya, apa yang harus dipersiapkan nanti di sematren ini. Karena tujuannya kan ini sematren itu adalah untuk apa? Untuk membina akhlak, karakter, budi pekerti, kebiasaan yang baik itu bagaimana, good habit seperti apa yang akan membawa kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Itu nanti yang akan menjadi topik hangat gitu kan. Di sana juga ada istilahnya ngobras, ngopi bareng asatid, terus ada juga rantang cinta gitu, ada juga santunan dan lain sebagainya. Ada terakhir ada khatmul Quran dan
buka bersama. Mudah-mudahan ini menjadi suatu motivasi untuk kita tetap hidup, untuk kita tetap peduli, untuk kita yakin bahwa tidak ada kebaikan tanpa amal, tidak ada kebaikan tanpa action, tidak ada action tanpa kebaikan. Ya, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi suatu ilmu khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.